Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di NIS TV Online, channel Timur Terpercaya. Pemirsa, berkembangnya suatu peradaban ditentukan dari minat baca yang tinggi dan juga literasi yang baik. Inilah yang menjadi kesadaran kita bersama untuk meningkatkan hal tersebut sebagai upaya untuk mendorong kemajuan bangsa dalam hal menjawab segala bentuk tantangan dan juga problematika global yang terjadi saat ini. Tema kita pada siang hari ini adalah memotret kualitas literasi Ternate. Berdasarkan amanat konstitusi dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan kan mengamanatkan bahwa perlu ditingkatkan kesadaran literasi dan juga minat baca gitu. Makanya kemarin pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui SK Gubernur mengukuhkan ada Bunda Literasi untuk Kota Ternate dan dikukuhkanlah Ibu Marlisa M. Tauhid ya sebagai Bunda Literasi. Nah, kita mau ke Ibu Marlisa terlebih dahulu nih Ibu. Apa yang menjadi tupoksi dari Bunda Literasi ini? Prioritasnya ke depannya tuh kayak bagaimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kenapa Bunda Literasi itu harus ke Ketua Tim Penggerak PKK ya, adalah istri kepala daerah. Karena organisasi PKK mempunyai jejaring yang sampai pada tingkat rendah, tingkat paling bawah dalam hal ini keluarga. Nah, Bunda Literasi adalah Ketua Tim Penggerak PKK dengan maksud semua program-program PKK, terutama Pokja 2, bisa mengakomodir tentang literasi itu dan dimulai dari lingkungan keluarga. Kemudian literasi menjadi program kaitannya dengan program PKK juga karena tadi dia bisa masuk sampai pada level masyarakat tingkat RT. Baik. Dan lebih kecil lagi tadi dalam rumah tangga karena segala sesuatu itu harus dimulai dari lingkungan dalam rumah sendiri. Baik, kira-kira apa yang menjadi prioritas dari Bunda Literasi untuk jangka panjang ke depannya? Ya, Bunda Literasi saya sendiri pada September kemarin baru dikukuhkan, kemudian diikuti dengan mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan. Dengan harapan ini juga sampai pada level bawah itu Bunda Literasi Kelurahan. Nah, pada program kami tahun 2023 bekerja sama dengan tim penggerak PKK akan membentuk satu keharusan bagi tim penggerak PKK Kelurahan adanya taman baca masyarakat. Baik. Itu tentu dengan OPD terkait, Dinas Perpustakaan dan Forum Taman Baca Masyarakat Kota Ternate yang alhamdulillah sudah dikukuhkan. Baik, luar biasa. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk 3 tahun terakhir ini kan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM itu dari tahun 2019, kemudian 2020, 2021 dan 2022 terakhir itu mengalami peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan nih ya. Artinya ada perlambatan di sini. Saya mau ke Ibu Nurlale Sarif di sini. Kira-kira menurut Anda apakah faktor minimnya literasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi itu? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, kami bersyukur ya karena Kota Ternate cukup cepat melakukan lompatan karena sudah terbentuknya Bunda Literasi. Dan di skala kabupaten kota, Kota Ternate sendiri, langkah-langkah itu sudah ada upaya yang dilakukan. Alhamdulillah, Bunda Literasi cukup aktif, langsung mengkoordinir segala bentuk program dan kegiatan yang ini menjadi prioritas juga. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam program Gerakan Literasi. Kota Ternate baru saja mensahkan regulasi Perda Peraturan Daerah Gerakan Literasi, di mana Perda tersebut mengatur kekhususan terhadap bagaimana konsentrasi pemerintah daerah dengan menjalin sejumlah tim gerakan literasi yang di dalamnya juga ada Bunda Literasi yang memiliki peran besar untuk melakukan percepatan terhadap gerakan literasi itu. Apa sih sebenarnya gerakan literasi? Ada beberapa hal. Yang selama ini kan mungkin orang hanya mengenal baca dan tulis. Benar. Padahal juga di dalam gerakan literasi ini juga ada bagaimana gerakan literasi digital, gerakan literasi sains, numerik, gerakan literasi budaya. Nah, sampai sejauh ini dalam tataran baca tulis memang kalau kita lakukan koordinasi ataupun pemantauan di lapangan, untuk di sekolah yang 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu sudah dilakukan. Nah, namun gerakan literasi sekolah, tadi kan Ibu Bunda Literasi sempat bilang bahwa
ada gerakan literasi, ini ada 3 lingkup. Yang pertama di satuan pendidikan, di keluarga, dan juga di masyarakat. Baik. Nah, di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud itu sudah dijalankan 15 menit, sudah harus melakukan semangat untuk budaya baca. Namun memang hanya masih terkonsentrasi di buku-buku textbook. Jadi baca Al-Quran ya, itu juga masih salah satu yang sering digiatkan. Memang itu wajib ya, tetapi peningkatannya kita harap hanya ada juga di buku-buku non fiksi, buku cerita, buku novel yang memang sesuai dengan usia lingkup yang kalau satuan pendidikan disesuaikan dengan bacaan-bacaan. Nah, selain itu juga di tingkat masyarakat. Nah, ini banyak komunitas-komunitas Ternate ini, kalau saya tidak salah ada kurang lebih sekitar 30 lebih komunitas Bu, yang ada yang di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini juga nanti menjadi bagian dari elemen untuk bisa bekerja sama bersama Babari dengan pihak Bunda Literasi. Jadi itu beberapa. Nah, tinggal di lingkup keluarga. Karena baca tulis memang tingkat angka buta huruf Kota Ternate berdasarkan data sudah agak menurun. Iya, ya. benar. Hanya beberapa klasifikasi di usia produktif dan usia non produktif, yang so nenek-nenek, so mama. Nah, cuman memang yang harus kita intervensi adalah kaitan dengan gerakan literasi digitalnya. Bagaimana supaya memanfaatkan masyarakat, menyadarkan masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Nah, ini nanti kita akan diskusi banyak dengan Bunda Literasi kaitan dengan tadi penggunaan media sosial, penggunaan gadget, ya, terpaan-terpaan digital ini yang ini jadi prioritas juga nanti akan jadi masukan untuk benar. Menarik sekali ini ya, Ibu Laila, terkait dengan hal ini. Kalau misalnya kita lihat data dari mutu kualitas pendidikan di tahun 2022 kemarin untuk Kota Ternate sendiri itu untuk kualitas literasi dan juga numerasi itu masih berada dalam zona kuning gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Merlisa sendiri terkait hal tersebut? Terima kasih. Terkait dengan data tersebut, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di masyarakat masih memahami bahwa sekedar membaca. Benar. Ya, sekedar membaca tanpa dia harus tahu apa isi dari bacaan tersebut. Nah, untuk itu melalui program Bunda Literasi, dan tentunya saya kembali berbicara dengan tim penggerak PKK dalam kapasitas saya sebagai ketua tim penggerak PKK, tentu itu menjadi perhatian penuh. Salah satunya adalah menggerakkan taman baca masyarakat di setiap kelurahan. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Lela bahwa 15 menit sebelum memulai pelajaran sekolah, memang itu sudah dilaksanakan. Tetapi bagaimana kita membiasakan bahwa tidak hanya sekedar membaca. Benar. Harus tahu apa isi dari bacaan tersebut. Jadi tidak hanya orang itu hanya membaca saja. Dia bisa menjelaskan, dia bisa memahami. Terutama untuk tadi disampaikan juga kita dihadapkan dengan zaman media sosial yang orang begitu terbuka. Nah, ketika kita disodorkan sesuatu informasi, kemudian kita dibekali dengan taruhlah kita memahami hal tersebut, benar tidaknya berarti kita bisa mengukur itu. Nah, bagaimana caranya? Harus dengan membaca. Benar-benar. Kembali lagi bahwa literasi sangat penting. Iya, baik. Menarik sekali. Artinya bahwa hal teknis yang diupayakan oleh kegiatan literasi ini yakni berkaitan dengan bagaimana mereka bisa memahami, kemudian mengaktualisasi, mengimplementasikan terkait dengan program yang dijalankan nanti ya oleh Bunda Literasi dan juga beberapa elemen terkait gitu. Nah, menarik sekali sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan literasi digital dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu Merlisa terkait dengan langkah taktik atau strategi teknis terkait dengan literasi di Kota Ternate gitu. Untuk infrastruktur sendiri, saya mau ke Ibu Nur Laila nih, bagaimana untuk infrastruktur pendidikan di Kota Ternate khususnya? Iya, kalau untuk gerakan literasi di sekolah, hampir sebagian besar sekolah sudah punya perpustakaan sekolah. Nah, namun kendalanya adalah pengelolaan. Benar. Nah, pengelolaan ini karena pertama kita punya kendala soal tenaga operator, ya. Nah, makanya ini juga kan Bunda Literasi ini usianya baru seumur jagung ya. Nah, mungkin setelah ini kami berterima kasih nih sudah ada wacana yang disampaikan, artinya bahwa Kota Ternate sudah mulai berpikir tentang peningkatan sumber daya manusia melalui instrumen gerakan literasi, dan saya yakin akan lebih cepat dengan adanya gerakan daripada
PKK ini bisa disinergi dengan gerakan pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di satuan pendidikan ini kita perlu mungkin tenaga pengelolaan perpustakaan sekolah ini harus didukung dengan tenaga kepustakaan. Ya, karena selama ini kan hanya guru yang diberikan jadwal tambahan untuk mengelola, akhirnya tidak efektif. Guru lebih cenderung sibuk dengan daily activity-nya, yang mengajar dan lain sebagainya. Nah, kita punya 2 universitas nih, Bunda. Kita punya Universitas Hairun, kita punya UT, Universitas Terbuka yang ada jurusan perpustakaan. Nah, ini mungkin juga entah itu melalui instrumen PKK-nya atau nanti melalui kebijakan lewat pemerintah kotanya, kita perlu ada MOU kerjasama dengan pemerintah kota agar supaya tenaga kepustakaan ini mungkin dalam format magang. Benar. Mereka bisa magang supaya manajemen pengelolaan perpustakaan sekolahnya bisa efektif. Karena anak-anak ini kan kita menghindar ya. Pernah ada kejadian meskipun masih minim, tapi ini paling tidak sudah ada kasus di jam bermain anak-anak masih ada yang diizinkan oleh orang tua. Sekolah juga mungkin tidak terlalu mengontrol, akhirnya bawa handphone. Benar. Akhirnya ada kasus di mana salah satu sekolah kemarin tindakan bullying sesama teman mereka. Nah, kalau ada perpustakaan sekolah, nanti bisa diarahkan semasa jam keluar main atau jam bermain, mereka bisa masuk ke perpustakaan untuk mereview buku-buku, bacaan, cerita, diksi, dan lain sebagainya. Kalau program ini sinergi dengan PKK, saya pikir ini akan efektif. Mudah-mudahan lompatannya akan lebih baik dan mungkin Ternate akan jadi salah satu daerah percontohan untuk kabupaten. Iya, benar. Baik, menarik sekali di sini kita melihat bahwa tadi sempat disinggung juga terkait dengan handphone ya yang dipakai, apalagi generasi alfa saat ini kan relevansinya kan emang ke situ gitu kan. Nah, bagaimana nih taktis yang akan digunakan oleh Bunda Literasi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Ternate? Penggunaan handphone sendiri untuk sekarang memang tidak bisa dihindari ya, sudah menjadi kebutuhan ya, karena kita tahu bahwa sebagian kebutuhan pendidikan juga bersumber dari handphone. Iya, benar. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke khususnya anak-anak misalnya masih SD dan SMP, bagaimana dia menggunakan gadget itu dengan baik, hal-hal yang positif yang harus diambil tentunya dengan kontrol orang tua. Kami juga melalui tim penggerak PKK, Ibu Nurlela kemarin melakukan sosialisasi penggunaan internet sehat di SMP Negeri 1 yang melibatkan hampir 10 sekolah SMP. Jadi bagaimana dia memanfaatkan teknologi gadget tersebut untuk hal-hal positifnya mereka sebagai siswa. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tadi sempat juga dikatakan terkait dengan sosialisasi. Nah, di sini kita berbicara terkait dengan pemerataan literasi nih ya, Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ya, kita intip-intip lagi data dari mutu kualitas pendidikan ya, pemerataan literasi juga masih berada di zona kuning gitu ya untuk wilayah urban dan juga rural tentunya ya. Nah, apa yang menjadi langkah selanjutnya nih? Saya mau ke Ibu Nurlela. Silahkan. Ya, memang langkah selanjutnya sesuai dengan harapan dari kota ini, misi dan visi dari kota ini harus ada kolaborasi. Karena PKK tidak mungkin berjalan sendiri, tapi intinya PKK, dinas, dan tim-tim yang nanti yang menjadi ikon ini, yang menjadi focal point ini, mereka ini adalah penggerak untuk menggerakkan masyarakat. Jadi secara kolaborasi mudah-mudahan langkah ini akan lebih cepat. Tadi misalkan di tingkat SMP sudah ada intervensi kepada anak-anak, karena remaja ini cukup rawan ya, otomatis langkah itu diambil karena atas dasar fenomena yang terlihat. Anak-anak remaja kita dari sisi literasi digitalnya masih cenderung lemah, masih lebih kepada konten-konten TikTok yang mungkin tidak educate dan lain sebagainya, terus konten-konten di Instagram dan lain-lain. Ini alhamdulillah sudah diintervensi. Nah, kalau seperti itu juga mudah-mudahan tidak hanya itu, ibu-ibu rumah tangga juga sekarang pegang HP, pegang Carlota juga ini bahaya, jadi butuh juga sentuhan literasinya. Jadi memang problemnya sangat kompleks kalau kita mau buka. Nah, memang kolaborasi itu jadi kata kunci. Jadi tinggal vokal-vokal poinnya dimanfaatkan. Ya, contohnya di jejaring kelurahan, jejaring RT, ada dasawisma, ya ada itu ibu-ibu apa majelis talim ya Bu ya, Bunda ya. Nah itu semua kalau ini dijadikan sebagai sebuah aset dan bisa bergerak bersama, saya pikir akan lebih meringankan
beban pemerintah daerah, termasuk juga dengan Bunda Literasi. Karena kita kan tidak mungkin semua memberikan tanggung jawab ini kepada Bunda Literasi. Instrumennya kan ada melalui program, kegiatan. Cuman yang kami harapkan sesuai dengan cita-cita kota ini, sebagai kota yang bisa melakukan kolaborasi antar semua focal point agar efektivitas dan optimalisasi program ini bisa berjalan. Iya, baik, luar biasa. Yang menjadi sorotan di sini adalah terkait dengan pemerataan ya di bagian Kota Ternate terluar gitu. Kalau misalnya kita lihat Kota Ternate kan bukan hanya di pusat saja ya, di daerah Batang Dua, kemudian daerah Giri dan lain sebagainya gitu. Untuk langkah strategis yang akan dilakukan ke depannya bagaimana Ibu Nurlail? Ya mungkin lewat kan ini dalam Perda ini juga mengisyaratkan kepada media massa. Nah mungkin pasca diskusi ini Bunda Literasi akan bekerja sama atau kami juga dari DPRD dan nanti juga dari pemerintah setempat akan bekerja sama dengan media massa untuk mengintervensi di wilayah-wilayah pulau terluar misalkan kayak atau mungkin di wilayah utara kayak di Tubuh. Kemarin kami sempat turun, Bunda, kami sempat turun, perpustakaannya sangat bagus. Di Tubuh, SD Tubuh, Ya. perpustakaannya sangat bagus, tetapi pengelolanya tidak ada. Nah mungkin melalui setelah dari diskusi ini ada semacam kolaborasi yang saya bilang tadi, dan saya pikir hal ini akan sangat efektif untuk bisa diimplementasikan. Karena kalau misalkan sudah ada PKK, ada dari media, masa apalagi ini media online yang paling tidak ada unsur audio visualnya, orang bisa lihat. Nah mungkin dari situ program-program yang dicanangkan oleh PKK dalam gerakan literasi ini akan lebih dibantu dari sisi penyebaran edukasinya. Ini orang kan rata-rata YouTuber semua nih. Benar sekali. Iya, baik. Kami punya video ya berkaitan dengan kan kemarin sempat Ibu Lela turun untuk meninjau secara langsung di sekolah-sekolah untuk melihat ya bagaimana kondisi infrastruktur. Apa yang Ibu Lela temukan di sana? Ya itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya secara infrastruktur sudah bagus, tinggal kolaborasi saja. Nah nanti mudah-mudahan masukan ini juga lewat DPRD kami akan masukkan kepada dinas dan juga kepada Pak Wali Kota. Paling tidak ada semacam MOU dengan pihak universitas untuk pengelolaannya kita optimalkan dulu. Kalau pengelolaannya sudah baik, mungkin bisa diintervensi. Kan selain itu ada program CSR juga ya Bunda ya, yang sangat mendukung program-program seperti ini. Apalagi kalau diinisiasi oleh PKK ataupun kelompok-kelompok penggerak literasi, saya pikir ini akan sangat terbantukan dari sisi anggaran karena fiskal kota, anggaran kota sudah terbatas. Program-program seperti ini sepertinya banyak sekali sumber donaturnya yang akan bisa menggerakkan. Iya, baik, luar biasa sekali. Kita mau ke Ibu Merlisa ya, Ibu ya. Ini kan kalau misalnya kita bicara literasi ini kan secara definitif ya, luas ya. Kemudian salah satu tujuan dari literasi ini sendiri adalah bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan budi pekerti luhur pada anak-anak gitu. Nah, program apa yang kiranya direncanakan oleh Bunda Literasi ke depannya untuk ini? Baik, sebenarnya saya melihat literasi ini sangat-sangat luas ya. Kita dari berbagai sudut pandang pasti akan masuk literasi. Tidak hanya baca tulis yang tadi saya sampaikan, kemudian literasi kebudayaan, bagaimana mengenal adat budaya daerah, kemudian terkait tadi disampaikan adab, tentu ini sangat penting ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana beretika, terutama kita harus memulai dari keluarga. Hashtag kami tim penggerak PKK Ibu Lela, segala gerakan apapun itu dimulai dari saya. Gerakan kebersihan mulai dari saya. Gerakan literasi pun mulai dari saya. Jadi membiasakan diri untuk itu. Kemudian tadi sempat disampaikan bahwa bagaimana dengan kehadiran literasi di daerah Tarula, misalnya Pulau Moti dan Hiri, kemudian Batang Dua. Nah, kalau kita menggunakan PKK sebagai instrumen untuk ke sana, ke 3 kecamatan tadi itu sangat mudah. Karena tadi saya sampaikan PKK ada sampai pada, jejaring PKK itu sampai pada tingkat desa wisma yang hanya meliputi 10 sampai dengan 20 rumah. Kemudian alhamdulillah untuk di Kota Ternate kehadiran perpustakaan digital juga sudah ada satu di Kelurahan Togavo untuk anak-anak di sekitar khusus di Kecamatan Pulau Ternate dan Ternate Barat.
Nah, untuk kehadiran taruhlah misalnya pojok literasi ya, taman baca masyarakat dan lain sebagainya, saya berpikir bahwa harus juga dimulai dari pemerintah, OPD, menyiapkan sudut-sudut baca di setiap perkantoran dan informasi yang saya dapat itu baru di kantor catatan sipil ya, mungkin banyak kantor pelayanan langsung ya, masyarakat Baik. berhubungan langsung dengan dinas tersebut. Kemudian terkait juga dengan perpustakaan, kita mungkin harus merubah mindset bahwa perpustakaan itu menjadi satu tempat yang dibutuhkan, sesuatu yang nyaman. Jadi anak-anak juga tidak segan ke sana, dia berharap bahwa itu satu menjadi taruhlah tempat berwisata seperti itu. Jadi ada tampilan-tampilan, ada inovasi baru sehingga kehadiran perpustakaan bukan hal yang kaku seperti dulu. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Merlisa dan juga Ibu Nurlaila atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Semoga dengan upaya ini mampu memberikan meningkatkan kualitas literasi kota Ternate, khususnya sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi SDM yang ada di daerah dan juga untuk mampu untuk mengembangkan ya perkembangan negara juga tentunya dalam hal ini. Satu hal yang mungkin Ya. saya tambahkan tadi yang saya menarik tadi dari Bunda bilang bahwa semua harus berawal dari orang berdiri dulu. Benar. Ya, karena kalau tidak kita lakukan, bagaimana kita mau Menggerakkan. menggerak atau mau menggerakkan orang lain. Nah ini menarik. Terus selain itu juga perpustakaan itu harus nyaman dan juga harus menjadi kebutuhan. Ini penting. Nah, saya sangat apresiasi apa yang Bunda sampaikan karena apa? Kita lihat perpustakaan sekolah ini letaknya masih di paling belakang. Iya. Terus menyeramkan Benar. di pojok. Nah, mungkin ini gagasan ini perlu kita segera terjemahkan bahwa ada sekolah percontohan yang paling tidak Ya. dari pintu gerbangnya itu, pintu masuk itu Menunjukkan. langsung Langsung, perpustakaan. benar. Jadi mama dan papa antar anak dan tunggu dan bisa baca Ya. buku. Nah, ini terobosan ini mudah-mudahan kita berharap Ya. ada 1-2 sekolah percontohan yang segera akan dimulai di Kota Ternate. Satu lagi mungkin Ya. ya, Benar. perilaku dari pengelola perpustakaan. Kalau dulu kita kembalikan buku tidak bisa ada yang sobek, Ya. ya. Kemudian harus dalam keadaan rapi. Nah, bagaimana Orang orang mau baca kalau ada Benar. ketentuan seperti itu. Jadi jangan kaku ya Bu ya. jangan kaku. Ya. Kita merubah bahwa kehadiran perpustakaan itu menjadi satu tempat yang memang dibutuhkan oleh anak. Baik, menarik sekali. Ada satu hal penting yang saya headline di sini adalah dimulai dari diri kita terlebih dahulu ya. Dari kita untuk Dari saya. untuk semua, gitu ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Demikian pembicaraan kita pada siang hari ini terkait dengan kualitas literasi di Kota Ternate. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di News TV Online, channel Timur terpercaya. Saya Rio Prawira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mhm. Ini Salam literasinya. literasi ya.